Shalom, kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Kita mau bersaat teduh, sebelumnya kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk pertolongan penyertaan Tuhan. Cinta kasih yang Kau limpahi bagi setiap kami. Tanpa terasa Tuhan, kami sudah memasuki di bulan akhir. Kami sudah ada di bulan Desember, akhir dari 2024. Kami sadar semua karena berkat Tuhan. Kami sadar semua karena pertolongan Tuhan. Tidak indah, tidak selalu cerah memang yang kami jalani dalam kehidupan ini. Tapi toh kami boleh ada dan semua percaya karena anugerah Tuhan. Pagi ini kami mau merenungkan kebenaran firman. Tuntun dan sertai kami, pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, kita ada di bulan Desember. Tanpa terasa kita terus berjalan, ya kita terus berpacu dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang mungkin di bulan-bulan dari Januari sampai dengan November, bahkan mungkin di hari-hari bulan Desember ini yang sudah berjalan, kita menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan, mau menyerah rasanya, mau berhenti rasanya, mau apa yang kita alami itu mau membuat kita marah mungkin dan membuat kita mungkin komplain sama Tuhan. Tapi pagi ini saya beri satu tema renungan kita, bersyukur selalu. Kenapa bersyukur selalu? Walau banyak rintangan, walau banyak kesukaran, walau himpitan luar biasa mendera kita, tapi toh kita ada dan semua percaya karena pertolongan Tuhan. Bersyukur selalu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita, bagi saudara dan saya. Apa kehendaknya? Untuk mengucap syukur. Tapi banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak mungkin kita menghadapi cemooh, mungkin kita menghadapi tekanan sana sini, mungkin kita menghadapi duka, mungkin kita menghadapi kekecewaan yang luar biasa. Tapi mari kita mau akhiri 2024 dengan bersyukur selalu. Bersyukur selalu. Kenapa? Akan kasihnya yang begitu luar biasa mengasihi kita. Ada 3 poin yang kita mau melihat bagaimana kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena cintanya begitu luar biasa bagi saudara dan saya. Melihat ke belakang. Ada orang banyak bilang jangan lihat lagi yang ke belakang. Iya, kalau lihat-lihat yang gak enak iya. Tapi lihat betapa pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Betapa hari lepas hari, waktu lepas waktu, detik demi detik Dia begitu mengasihi kita. Gak bisa kita lepas hidup tanpa kasih setianya. Ini merenungkan bahwa tiap hari kita butuh Tuhan. Tiap hari ada hal-hal kecil yang kita bisa lihat dan syukuri dalam hidup kita. Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang kedua berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat ini ngingetin saudara dan saya, ngingetin saya pribadi untuk terus mengingat setiap kebaikan Tuhan, untuk terus bersyukur, baik besar, baik kecil. Ada pujian juga berkata bahwa hitung berkatnya satu persatu, niscaya kita akan kagum akan kasihnya. Ada banyak halangan, ada banyak rintangan yang membuat kita ngegerutu, ada banyak alasan yang membuat kita bisa komplain, tapi lebih banyak alasan untuk kita bersyukur. Hitung berkatnya satu persatu. Poin yang kedua, melihat keadaan kita saat ini, melihat keberadaan kita sekarang ini. Apakah kita saat ini ada damai di hati, atau malah nggak damai di hati kita? Kalau keadaan damai itu tidak ada dalam hidup kita, ayo kita mau bawa hati kita untuk ada dalam damai sejahtera.
Saya ajak poin yang kedua ini kita baca dari Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya bacakan cepat saja. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ternyata sukacita kita itu juga berasal dari damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui segala kepikiran, melampaui analisa, melampaui pengalaman, melampaui keadaan kenyataan kita. Kenapa? Karena kebenarannya Allah mengasihi saudara dan saya. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, yes. Ya, dalam bisnis mungkin saudara sudah berjuang sedemikian rupa, melakukan yang terbaik. Tapi mungkin secara fakta, secara finansial, secara bisnis saudara mungkin mengalami kerugian, mungkin mengalami kemerosotan, mungkin mengalami pailit, atau apapun juga. Tetapi percayalah bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi saudara dan saya, tatkala kita bisa penuhi hari-hari kita dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu yang terpenting. Yang ketiga, melihat masa depan. Kita boleh percaya bahwa masa depan kita itu indah. Kenapa? Karena kita mengerti kebenaran firman. Percaya bahwa Allah memimpin saudara dan saya pada satu masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan merasa bahwa hidupku ya, tapi Allah menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu, mengenai Anes, mengenai saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada janji Tuhan yang memberikan pengharapan akan masa depan. Ada masa depan yang gilang gemilang. Kalau lihat hari ini seakan-akan menakutkan. Oleh sebab itu pengharapan akan Tuhan selalu dikatakan sebagai sauh yang membuat kita kokoh, berpegang teguh kepada firman kebenaran Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Syukur adalah bentuk kepercayaan kepada Allah. Saat kita memilih untuk bersyukur, kita membuka hati untuk dipenuhi damai sejahtera Allah tadi yang melampaui segala akal. Haleluya. Sehingga tatkala damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ada dalam hidup kita, kita damai, kita penuh dengan harapan, kita penuh dengan sukacita, dan kita terus mampu hidup bersyukur kepada Allah yang mengasihi saudara dan saya. Mari kita tutup tahun ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bersyukur bukan karena segala perkara baik dan sesuai dengan ekspektasi, dengan harapan kita. Bersyukur karena kita mampu melihat hal-hal kecil di mana kita sadar tanpa Tuhan kita tidak mampu lewati even hal-hal kecil tersebut. Mari kita bersyukur dan akhiri tahun 2024 dengan satu sukacita dan ucapan syukur yang luar biasa. Percaya 2025 kita akan masuki dengan keberanian, dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran yang memampukan kami bersyukur dan memampukan kami memasuki 2025 dengan harapan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.